Kita sebagai hamba Tuhan, orang tua, kita harus sukses mengantarkan anak kita ke pintu gerbang kebahagiaan. Itu temanya, saudara. Nah, ayat yang ke-29 Ulangan 33 ya. Demikian firman Tuhan, Ulangan 33 ayat ke-29. Terus ya, berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? yang stop ya. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama seperti engkau? Mengantarkan Israel menjadi satu-satunya bangsa dan negara yang diakui oleh Tuhan. Siapakah yang sama seperti engkau, itu Israel. Allah harus memproses dia dari saudaraku ya, Abraham terus sampai ya lahirlah namanya Israel yang diakui oleh Tuhan. Siapakah yang sama seperti? Jadi kasih sejati, kasih ilahi mampu melakukan segala sesuatu dan mampu menerima segala sesuatu. Gadis sakit hati aku, sakit gondok aku, itu semua daging. Makanya di sini jangan ada kepentingan siapapun. Hari ini kepentingan anak kita, kita mau antar mereka ke pintu gerbang kebahagiaan. Ya, Kejadian 45 26, Yakub itu dingin hatinya kepada anak-anak. Jangan dingin hati kita kepada anak kita, baik jasmani maupun rohani. Tapi saya suka seperti Bapak Lukas 15. Ayatnya berkata, bawa kemari jubah terbaik. Hari ini jangan dingin hatimu kepada anakmu, baik rohani dan jasmani. Tepuk tangan saudara. Tapi hari ini kita kasihlah jubah terbaik kepada anak-anaknya. Nanti hasilnya apa? Lukas 15 ayat 21, ayatnya berkata, saya sangat suka ayat ini saudara. Sangat suka ayat ini. Sebab problem sekarang ada banyak bapak rohani dingin hatinya kepada anak rohaninya, kepada anak jasmaninya. Ngeri banget, pakai banget. Coba apa katanya ya? Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga. Ya, ayat 21 ya. Ya, 22. Tetapi ayah itu berkata. Ayo bapak-bapak di sini angkat tangan. Enggak ada bapak-bapak di sini ya? Atau ayo siapa bapak-bapak di sini? Haleluya. Kasihlah jubah terbaik untuk anak. Nanti hasilnya apa? Saya lihat di Alkitab, Elia memberi jubahnya kepada Elisa, dan ketika Elia terangkat, Elisa melakukan double portion. Kita nanti percaya anak kita ini jauh melakukan 2 kali lipat dari apa yang kita lakukan. Karena kita apa? Kita sudah kasih dia jubah terbaik, bukan jubah compang camping. Saudara berikan jubah kepada anakmu, jubah yang banyak cacat celah, jubah yang banyak persoalan. Waktu itu ayahnya tidak berkata, kau dari mana? Kalau sekarang kan orang tua langsung diinterogasi anaknya sampai pingsan. Jangan anakku, yang gak taunya kau mamanya itu pelit kali anakku. Jangan anakku, nanti kau itu. Di sana kalau di sini nggak ada. Ketika anaknya pacaran langsung, sini kau pacaran sama si Meli ya. Aduh,
Lukas 15, Bapak itu nggak ada tanya apa-apa. Itu sebabnya Wahyu tetap pancarkan kemuliaan suami. Itulah wanita yang berwibawa. Ya, itu wanita hebat. Wanita hebat itu bukan mendominasi, mengatur, akhirnya suaminya jadi bego-bego. Suaminya pergi ke kedai, orang lain tertawa, dia terlambat tertawa. Itu jangan nanti bikin jadi bego si Morris ini. Walau namamu sih Wahyu, udah tinggi, udah pembukaan kau. Ya, pembukaan rahasia firman itu Wahyu Revelation. Tapi setinggi apapun namamu tetap pancarkan, itu hierarki. Kalau ini terbalik, hanya ibu-ibu di sini jangan merasa jago ya. Ada ibu-ibu begini, ayah, halanik kutu suamiku, itu terturun do kumisnya doa. Enggak kali lah ibu ini menceritakan si oto-oto haroinata. Ibu-ibu yang hebat imannya itu adalah di ketundukannya, bukan di powernya. Wanita itu hebat. Wanita itu sehebat gereja. Efesus 5 ayat 23. Wanita itu tidak ada gereja digambarkan seperti laki-laki, enggak. Jadi gereja itu sehebat, wanita itu sehebat gereja tuh. Makanya wanita-wanita di sini nih wanita hebat. Saya kalau baca itu saya agak cemburu sedikit. Nggak ada dikatakan laki-laki gereja Tuhan, nggak ada. Ayat 23 ya, Efesus 5:23. Cepat Amang, cepat, nggak boleh lambat-lambat. Haleluya. Ayat 25. Hai suami, kasihilah ayat 23. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Gereja itu digambarkan ya, karena laki-laki itu walaupun mabuk ya, matanya tetap juga dilihatnya. Itu 1 Petrus 3. Jadi walaupun bapak-bapak agak mabuk, matanya lihat kayak mana respon istriku. Kalau dipegangnya sordak pintu lari di. Itu ayat 2 kan, 1 Petrus 3 ayat 2. Jika mereka melihat ayat 1, jika mereka tidak bertobat alias mabuk, minum dan lain sebagainya, tapi suami itu dilihatnya juga. Baik kali lah istriku ini. Kalau aku pulang mabuk tetap disediakan handuk, air panas. Baru dibelikan susu beruang. Karena dia banyak merokok sama mabuk, biar asayas paru-paru ni amat takon. Nak katok mation sotunggabe mabalu. Wow. Itu kan ayat 2. Ya. 1 Petrus 3 ayat 2. Demikian jika mereka melihat Nah, suami itu walaupun mabuk matanya berjuru istriku. Itu mereka dilihatnya loh. Makanya Wahyu juga nanti gitu ya, harus tunduk ya. Yang ketiga dalam nikah itu saudaraku, yang sangat-sangat penting. Tadi nikah itu adalah lembaga, maka hasilnya nanti Maleakhi 2 ayat 15, semua keturunan kita keturunan ilahi, hierarki ilahi, semua ilahi. Sekarangnya orang jago-jago mau menikah hadap tulang, podo debatan sotarida, mana ada saudara? Siapa wakil Tuhan di dunia ini? Tulang atau persinabung? Enggak. Amos 3 ayat 7, wakil Tuhan di dunia ini itu pendeta. Makanya mudah-mudah kalau menikah jangan pergi ke persinabung sama tulang. Holi-holi. Wakil Tuhan di dunia ini bukan mereka, itu bahaya.
Bayangkan kenapa bahaya. Ini Tuhan yang buat jalin, Tuhan yang membuat remaja, Tuhan yang membuat dewasa sampai hari ini. Tahu-tahu setelah menikah, si tulang pula yang terima berkat. Apa enggak marah Tuhan? Kan Tuhan yang menciptakan yang dua ini. Ayat 7, Amos 3 ayat 7, ya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Nah, itulah wakil Tuhan di dunia ini. So yang muda-muda kalau mau menikah, datanglah kepada pendeta, datanglah kepada gembalamu, datanglah kepada itu. Ini enggak, belum apa-apa udah pergi diam-diam ke rumah tulangnya, udah diantarkan persembahan. Padahal yang membuat ini lahir sampai sekarang Tuhan. Apa enggak marah Tuhan? Jadi enggak bisa, saudara, ya. Maka dalam nikah itu, saudaraku, kita harus baru nanti hasilnya melihat kedua ayat 15 ada keturunan ilahi. Ya, kita dengar nanti ya hamba Tuhan ini 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan cabangnya sudah 100. Iya loh. Termasuk pendeta-pendeta. Inilah pokok anggur yang benar, kamulah cabang-cabangnya. Kalau gembala yang benar harus banyak cabang-cabangnya. Tuhan mengukur dengan buah, bukan dengan ini. Apalagi kita klaim-klaim. Klaim hanya kita, nggak ada klaim-klaim. Tunjukkan buah pelayanannya. Tuhan mengukur kita bukan dengan apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan harus ada buahnya. Nah, nanti kita yakin. Ayat 15 ya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Terus. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Nah, sudah pasti saudaraku, kalau kita diberkati dengan lembaga ilahi, kodrat ilahi, pasti menghasilkan keturunan ilahi, bukan keturunan yang bermasalah. Enggak, saudara. Ya, sudah pasti Alkitab mencatat seperti itu. Kemudian nikah kita juga harus dibangun dengan kasih Kristus, kasih ilahi. Makanya Efesus 5 ayat 22 judul perikopnya, kasih Kristus adalah dasar atau pondasi. Jadi jangan kita bangun nikah kita dengan segala fasilitas yang mewah. Ini sudah 1 hektar dari sana papan bunga sampai nanti ke Pekanbaru. Untuk apa itu papan bunga ke Pekanbaru? Menghambat orang yang lewat. Jadi yang terpenting di sini kehadiran kasih Tuhan. Apa judulnya, Pak? Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Pondasi nikah adalah firman Tuhan, adalah kasih Kristus, kasih ilahi. Apa itu sih kasih ilahi? 2 Korintus 5:19. Mari, ini penting ya. Saya harap diperhatikan supaya jangan lagi inilah, kayak gitulah, kayak ginilah, kayak gitulah. Saya paling malas gitu. Saya paling malas ngomong-ngomong seperti itu. Tapi kalau mau bahas firman nanti sampai setengah hari, oke. 2 Korintus 5 ayat 19. Inilah kasih Kristus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Nah, inilah namanya, saudaraku, building atau love building, bangunan kasih, peace building, bangunan pendamaian. Bukan, saudaraku, ya, the blood building, bangunan darah. Hanya ada 2 bangunan dan hasilnya beda. Lukas 1 ayat 17. Kalau kita membangun nikah dengan rekonsiliasi, dengan pendamaian, bukan berarti dalam hidup ini nggak ada masalah. Banyak masalah. Tapi kita harus berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan rekonsiliasi, pendamaian. Hasilnya apa?
Ayat 17 ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, Terus untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. bukan berarti sekelingking itu Pak jago-jagoan itu dibilang itu nggak ada masalah. Ada. Dalam hidup ini banyak masalah, dalam nikah banyak masalah, dalam pelayanan banyak masalah. Tapi kita harus membangunnya dengan apa? Peace building, bangunan damai, bangunan saudaraku rekonsiliasi. Apapun harganya saya harus berdamai dengan saudara itu. Hasilnya jemaat yang layak ke surga. Terus, ayo Pak. Saya ulangi, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Pelayanan dengan damai hasilnya apa? Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. jangan coba-coba membangun dengan kebencian, hancur lebur. Tapi kalau bangunan kasih, bangunan pendamaian, hasilnya jemaat layak terangkat. Amin. Hanya orang kita mempelai, tapi main terus. Enggak lah saudara, nggak bisa. Ya, Mika 3 ayat 10. Ya, the blood building, bangunan darah, bangunan kebencian. Walau yang kita bangun mempelai, walau yang kita bangun Sion, pasti hancur. Saya bukan menjustis ya, firman yang bilang. Coba ayat 10, Mika 3 ayat 10. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah. Nah itu, walaupun yang kita bangun tubuh Kristus, Sion. Tapi kalau bangunan dengan bangunan kebencian, hasilnya ayat 12, destroy, hancur. Ayat 12. Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing. Hancur, 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 hancur. Serius, saudara. Tapi kalau bangunan kasih dan bangunan pendamaian, jemaat layak dijemput Tuhan. Tepuk tangan saudara. Bukan seperti sekarang semua mengaku. Ada lagu itu, kami semua tubuhmu Yesus, sampai fals, sampai pecah speaker. Wah! Ini tubuh Yesus, ini tubuh Yesus, ini tubuh Yesus, ini tubuh Yesus, ini tubuh Yesus. Tuhan jadi bingung. Semua mengaku tubuh, tapi nggak pernah bisa bersatu. Ayo. Masih mengaku-ngaku lagi. Tuhan bingung. Bahasamu, anakku, tubuhku, tapi nggak pernah menyatu. Maka kita bukan cuma membangun tubuh, tapi Yohanes 17 ayat 23, kita harus mempersatukan tubuh. Ini yang belum dijawab. Kalau membangun tubuh sudah dijawab, tapi menyatukan tubuh belum dijawab. Buktinya orang sekarang nggak mau. Selalu saya menganggap lebih hebat dari Bapak itu. Kaminya. Datang juga sekapan itu, kaminya. Ya Tuhan bilang, siapanya kalian dua ini? Nggak bisa saudara. Kan coba klaim-klaim. Ada buktinya. Semua bisa diukur. Ya, ayat 23, Yohanes 17 ya. Demikian, aku dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Jadi kesatuan tubuh sama dengan nikah hari ini. Pas 42 ini nanti baru menikah langsung berantem.
Itu karena dibangun bukan di atas dasar kasih pendamaian. Kalau saudara, apa artinya saudara pendamaian? Pendamaian itu kita tidak hitung kesalahan Bapak itu. 2 Korintus 5 ayat 9, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran. Jemaat Tuhan, kenapa sih selalu nggak selesai masalah? Karena selalu dihitung. Songonodoi, begininya itu. Jadi kita hitung-hitung kesalahan itu belum. Kalau saudara masih menghitung kesalahan orang lain, ayat 19 ya. 2 Korintus 5:19. Ayat 19. 2 Korintus 5:19. Hujud tamang hujud. Nang buila bak. Demikian ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saya minta dicatat. Amin. Damai itu tidak memperhitungkan. Jangan dihitung-hitung kesalahan. Saya pun kalau hitung-hitung kesalahan, contohnya Pak Oktober ini, saya nggak bisa berdamai dengan dia. Kenapa sih nggak ada perdamaian? Karena selalu saya hitung kesalahan dia, maka nggak bisa damai. Kalau saudara ngerti pendamaian, tidak dihitung-hitung pelanggaran dan kesalahan baru kita damai. Kalau nggak bisa damai. Orang semua kita punya kelemahan. Roma 5 ayat 8, Yesus mengasihi kita ketika kita berdosa. Berdosa itu salah. Jadi saudara kalau masih hitung-hitung kesalahan orang, pelayananmu belum pelayanan pendamaian. Masih bangunan darah. Walau yang dibangunnya Sion, walau kita klaim kami adalah mempelai Tuhan, kami adalah pengajaran, kami adalah satu-satunya, nggak ada. Nggak ada, saudara. Saya bukan nyangkal ya. Alkitab bilang seperti itu. Roma 5 ayat 8, Kristus mengasihi kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih bersalah, ketika kita masih banyak kekurangan. Pada posisi seperti itulah kita dikasihi Tuhan. Itu namanya kasih. Kalau selalu saya bilang, parah Bapak itu, parah banget, pakai banget lagi. Saudara, kita masih hitung-hitung dosa Bapak itu, yang nggak bisa saya bisa jalan sama dia. Ayat 8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, bersalah, melanggar, disitulah posisi kita dikasih. Kalau saudara mengasihi orang bukan pada posisi benar, bukan pada posisi kita dikasihnya. Kalau itu orang dunia pun bisa, kata Matius. Kalau kamu lakukan yang baik kepada yang baik, orang dunia bisa, orang di pasar bisa. Jadi apa lebihnya kita pendeta? Apa lebihnya kita anak-anak Tuhan? Jadi nanti Morris, apapun kesalahan si Wahyu, justru pada saat dia salah, disitulah kau kasih. Kalau dia lagi baik-baik, dikasihnya kau makan bubur, mentega, apa segala siapa nggak tahu. Banyak orang sekarang masih, makanya susah, masih itu yang dibahas. Wow. Sampai kapan, saudara? Ya, karena kita pun pendeta-pendeta, saya suka Wahyu ya 22 itu ayat 1-2. Kalau pemberitaan kita jernih seperti kristal, hasilnya beda. Pasti ada buah, pasti ada kesembuhan, pasti ada penyatuan kalau pemberitaan kita jernih. Tapi kalau enggak, nanti lihatlah, capek saudara. Wahyu 22 ayat 1 ya, harus sejernih kristal sehingga orang yang datang, orang yang dengar semua pasti berbuah dan sehat ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Nah, pemberitaan kita jemaat juga dihakimi Tuhan loh. Yeskiel 38 ayat 8. Hei jemaat, apakah belum cukup bagimu
meminum air yang jernih, masih kau kerukan dengan kakimu. Kaki itu tempat terendah. Saya sekarang melihatnya suka kali merendahkan teman. Kecilnya gerejanya itu. Waduh, kemarin terkejut lihat ini. Jangan pandang enteng sama orang lah. Kita harus menganggap orang lain lebih utama dari kita. Nanti bisa jadi 10 kali lipat dari saya. Makanya jangan suka memijak. Memijak itu merendahkan. Jemaat-jemaat juga jangan saling merendahkan. Ya, jangan sekarang kau pakai emas, dia pakai besi tua. Saya suka dengan orang Jawa. Bentuk bagaimanapun suaminya selalu dipanggil mas. Enggak pernah dipanggil besi tua atau perung. Mas. Kalau enggak kerja tetap mas. Itu orang Jawa. Kalau kita orang Batak beda lagi. Panggil suaminya. Marilah saudara, cukuplah ya. Kalau berita kita jernih, hasilnya ayat 2. Ayo. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang penyeberangan sungai itu, ya, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tidak boleh disangkal. Buah itulah yang membuktikan pemberitaan kita benar atau enggak. Kalau pemberitaan kita sejernih kristal, nih gembala-gembala, pasti banyak cabang-cabang. Pasti banyak. Saya baru-baru ini di Kepulauan Meranti sama pendeta-pendeta dari GPDI, dari apa, kami bersatu untuk memenangkan Kepulauan Meranti itu. Bukan bersaing, bukan. Yang kedua, ada kesembuhan, bukan masalah-masalah. Makanya kalau saya dengar masalah, itu pemberitaannya kabur, keruh. Yuk, kalau pemberitaannya jernih, ada 2, berbuah dan sembuh semua. Tidak ada yang sakit hati, tidak sakit kondo, tidak ada, nggak ada. Tapi coba kita kasih minum yang keruh, semua yang dengar menceret. Itu orang yang diminum yang keruh. Pemberitaan kita bisa diukur dengan hasilnya apa? Berbuah atau sembuh. Itu saudaraku. Ya, apa katanya? Ayat 2, daunnya untuk obat, untuk menyembuhkan. Pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Menyembuhkan kerusakan perawat. Bangsa-bangsa akan sembuh. Haleluya. Kalau air sejernih begitu. Sekarang saya sakit hati. Sakit hatilah. Orang yang kau minum adalah air yang keruh. Itu sebabnya hari ini ya, ke depan ya, harus bersih. Ya, kalau dasarnya kasih Kristus, kalian nanti menjadi generasi yang cemerlang. Efesus 5 ayat 27. Hasil yang ketiga, kalau dasarnya pendamaian, generasi kita ke depan itu cemerlang. Enggak ada cacat celahnya. Ya, coba Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat. Ya. Ayo salam Morris, kita generasi cemerlang, bilang. Haleluya. Buat kali dibilangnya. Kita generasi cemerlang. Kenapa? Karena dibangun di atas kasih. Kita tidak pernah memimpikan mereka generasi yang hancur. Orang kita kasih minum air yang jernih. Apa yang kita minum, apa yang kita makan, itulah yang reaksi. Sama dengan jemaat. Paulus bilang gini ya, masa aku mengasihi kamu, kamu tidak mengasihi aku.
Kalau di Batam saya latih, kami serahkan mimbar ini kepada Bapak Gembala yang kami kasihi. Banyak WL, kami serahkan mimbar ini kepada pembicara. Pembicara itu speaker. Coba suruh dia khotbah kalau bisa kok. Karena jemaat-jemaat harus baik bahasanya maupun prakteknya. Gembala kita itu harus kita kasihi. Ya, amin, jemaat Tuhan. Iya. Bukan cuma ini yang kita khotbah ya. Siapa di sini jemaat Tuhan cinta mengasihi Bapak Gembalanya? Angkat tangan. Haleluya. Saya belum percaya. Saya tes dulu saudara. Nomor berapa lah sepatu Bapak Gembala ini? 37, 39. Mana ada 2 nomor sepatu? Kenapa saudara nggak tahu? Karena saudara nggak pernah beli. Apalagi mau Natal ini. Yang kedua, ibu-ibu, siapa mengasihi ibu gembalanya? Angkat tangan. Jadi pada takut semua. Oke, jus apalah kesukaan ibu gembalamu? Semua jus. Ragu sekali lah ibu gembala kalau ini. Ini banyak jemaat gitu. Ya, ayamnya sudah berputar-putar. Datang bapak itu, antarkanlah ke pastori katanya. Datang ibu gembala, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayam yang berputar-putar pun harus dimasak. Enggak apa-apa, itu sudah nasib jadi hamba. Tapi masalahnya adalah ketika ibu gembala masak, dimakan Pak Gembala lah jam 9. Kok boleh dia jam 10? Berputar-putarlah gembala ini. Sudah jam 1 enggak amin-amin. Siapa yang salah? Gembala. Ibu gembala katanya. Baru ada lagi jemaat ya. Ayamnya sudah timpa. Antarlah sama gembala. Datang ibu itu dimasak lagi. Berkhotbahlah gembala ini. Saudara-saudara. Datang sintua, kita doakanlah gembala ini cepat diangkat Tuhan. Biar kita gantikan dia. Itu ada ayatnya loh. Ada Kisah 1 ayat 14. Banyak jemaat ayamnya bagus-bagus, tapi yang dikasih ayam jantan yang sudah 5 tahun 5 kilo. Sudah seperti kulit buaya. Sehingga waktu dimakan gembala jam 10 karena sudah jam 10 nggak masuk dia ke gereja karena lengket lagi di sini. Tolong Tuhan. Kalau saya di Batam saya cari jemaat kasih ayam, jangan ayam bodoh, ayam bijaksana. Apa itu ayam bodoh? Yang di pasar itu pada ayam bodoh, ayam bijaksana, ayam kampung itu. Dan jangan yang 1,2, kasih 8 ons remaja. Ya. Tadi waktu nyanyi udah pada saya tadi saudara. Saya ke Kardolo Sanggul baru-baru ini Katolik sama HKBP. Itu haleluya, haleluya itu. Karena saya semangat bahasa Batak, saya kok bahasa Batak, saya kok seperti remaja. Kenapa saya kok seperti remaja? Karena jemaat kasih saya ayam bijaksana yang 8 ons. Ayo siapa di sini pendetanya mau remaja? Jangan kasih ayam jantan yang sudah apanya juga kau yang makan. Ada ayammu yang timpang kau yang makan. Jangan antar ke pastori. Lagi 1 atau 14 ya. Makanya saudara ya, nanti ajarkan jemaat begitu ya. Kasih yang terbaik. Ini ayamnya sudah pada bingung, makanya kami seringkali pendeta jadi bingung. Isodon lagi kubain, amago busuk. Tergantung apa yang kita makan.
bapak-bapak itu. Ya. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya. Nah, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Itu. Ayamnya sudah cacat, kau yang makan. Banyak orang seperti itu, saudara. Ya. Abraham diberkati karena dia memberi yang terbaik. Kejadian 18 ayat 6 dia bilang, Sarah istriku, bawa kemari tepung yang terbaik, biar kita sambut yang 3 orang ini. 3 orang datang, tapi lembu dimasak. Kita 15 orang pendeta, 3 ekor ayam yang kita sisihkan lagi hatinya. Kenapa saudara ketawa? Pengalaman ya. Ayat 6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, apa katanya? Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Segera, cepat. Makanya dari tadi Bapak kupas cepat. Haleluya. Memang harus cepat, secepat kilat gitu, biar kita bisa menjangkau semua pulau-pulau ini. Ya, saudara doakan nanti ya, Bapak Gembala kita dengan Pak Joni. Ya, saya setting di Kota Persea di lapangan, saudara. Ya, mari saudara kita bergerak. Jangan lagi yang itulah inilah. Jangan lagi saudara. Amin. Haleluya. Pemberkatan nikah yang kudus. Biar kita mendapatkan banyak-banyak hal. Bukan cuma mereka berdua, tapi kita juga semua. Kita masih bisa dipakai Tuhan. Ya, dan jangan kita ya sound single fighter itu enggak. Saya sangat suka Lukas 14. Pergilah ke segala lintasan, segala jalan. Ya, makanya kami sapa gembala ini jadi bagi 2 kami. Ya, kalau hanya saya sendiri, hitunglah jalan di Perawang ini. Segitu banyak lintasan di Perawang dan segitu banyak jalan, segitulah pendeta di sini. Karena kita bilang lintasilah, pergilah ke setiap lintasan. Segitu banyaklah pembicara yang harus hadir baru selesai Perawang ini. Kalau cuma saya, terus jalan sana siapa? Ayo. Kita yang tua-tua, kita utus yang muda ini, meski belum masih banyak kekurangan, nanti Tuhan memproses mereka di lapangan supaya dapat semua lintasan dan semua jalan. Saya kalau baca ayat itu nangis saya, saudara. Tuhan, berapa banyak lagi generasi yang harus kita antarkan supaya mereka lah nanti yang memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sedikit lagi saudaraku, mereka harus nikah yang melayani. Ya, bilangan banyak sekarang ya ada. Kenapa perlu saya sampaikan? Sekarang ada problem. Udah takut orang jadi pendeta, enggak ada gajinya. Aku nggak mau jadi pendeta. Tapi si Wahyu ini beda. Dia sudah melamar di tempat lain, tapi pilihannya ke teologi. Menangnya waktu itu ya. Menang yang dilamarnya menang. Inilah. Dan pilihan dia tepat di Alkitab. Berkat terbaik di Alkitab itu milik hamba Tuhan. Bilangan 18. Makanya yang muda-muda, jangan takut jadi hamba Tuhan. Om, saya lihat bapakku sengsara. Itulah bapakmu sengsara, kau senang. Siapa di sini bilang bapaknya sengsara? Saya mau bilang, jadilah kau hamba Tuhan. Kau yang menikmati sengsara bapakmu itu. Gak mau aku, saya lihat bapakku sengsara. Dan di Alkitab, siapa gak sengsara? Sedikit sengsara, sedikit berkat. Siapa banyak sengsara, sengsara penghiburannya banyak. Jadi hari ini jangan minta jauhkanlah pencobaan. Kali ini harus minta, Tuhan kirimkanlah sengsara sebanyak-banyak. Itu kan tadi amin, sekarang enggak amin. Jangan ketawa. Siap enggak? Iya pada takut semua ini.
Tidak ada sengsara, tidak ada berkat. Sedikit sengsara, sedikit berkat. Banyak sengsara, banyak. Kalau kita Tuhan, keringkanlah berkat 10 kali lebih besar dari gereja ini. Tapi sedikit pun sengsara. Itulah beda kambing sama domba. Kalau kambing di luar sana, sedikit pun gerimis suaranya. Banyak anak Tuhan cuma gerimis, nggak tahan menderita. Tapi kalau domba, walau hujan deras, dia senyum-senyum. Puji Tuhan, memang sudah nasib. Cuma saya satu nggak suka lihat domba. Siapa tahu? Matanya itu. Baru 2 ayat udah gini. Itu saya nggak suka lihat domba. Selebihnya saya suka. Cuma matanya itu. Itu sebabnya. Ya, oke, ada cewek-cewek sini ya, biar semua dapat ya. Orang tua dapat, pendeta dapat. Nah, cewek-cewek angkat tangan. Wah, jawab ya. Kenapa Lea susah laku, Rahel cepat laku? Bingung lagi. Karena Lea baru 2 dengar ayat matanya langsung. Tapi Rahel matanya berseri-seri seperti berbi. Selesai KKR di mana pendeta itu kata. Makanya Rahel cepat laku. Kalau Lea 3.000. Cowok kalau melihat cewek, lihatlah dia waktu dengar firman. Kalau matanya gini-gini, habis pemberkata, tanya langsung. Tapi kalau ngantuk dia jangan, sengsara hidupmu selama. Pokoknya lihat aja dia, apalagi dicatatnya. Ini heran loh, jarang saya menemukan pengantin mencatat. Karena sudah dibalut semua dengan perban. Sampai nggak bergerak. Ya, jadi kita itu sudah ya generasi muda. Oke, ini banyak ibu-ibu ya. Saya kalau pesta kadang-kadang ya sudah jam 9 belum datang-datang. Karena saya mau kasih tunjuk di sini supaya wanita-wanita di sini jangan salah persepsi. Wanita termahal di Alkitab. Siapa tahu? Wanita yang paling berharga di Alkitab. Kalau saya melihat sekarang sampai hari ini juga wanita nggak tahu. Wanita selalu memakai sama dengan sekarang waktu Natal banyak gereja nggak jadi seragam karena nggak ada keputusan. Warna kuning lah, warna inilah, sampai sekarang belum dipesan. Penjahitnya sudah kebanyakan pesan. Itu gara-gara warna. Oke, ibu-ibu mau wanita termahal? Itu perhiasannya tersembunyi dan di dalam. Itu wanita termahal, bukan pamer. 1 Petrus 3 tempat wanita termahal itu perhiasannya di dalam, bukan seperti sekarang semuanya. Itu apanya seperti ban kering sampai sakit lehernya. Wanita sekarang baru tampil di media sosial, simpanlah di sini. Ngapain kau simpan di dunia? Saya lihat wanita simpan, kok bukan disimpan di surga sih? Semua yang simpan di dunia ada 3, ngengat, karat, pecur. Simpanlah di surga. Tekan gak ada yang ngamen ibu-ibu. Memang kalau kurang ngerti susah. Udah kita kasih tahu pun mau jadi wanita termahal. Itu kira-kira menurut saudara wanita apa itu? Jangan bilang wanita bodoh, tersinggung. Wanita kurang hikmat. Jadi ayat 4 ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi. Tersembunyi. Hei kaum wanita. Wanita termahal itu perhiasannya nggak pamer. Gara-gara itunya berkelahi semua. Terus ya. Perhiasan tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga yang di mata sangat Allah. Berharga di mata Tuhan. Perhiasan itu di dalam. Mazmur 45 ayat 14, keindahan putri raja itu di dalam, bukan di sini.
bukan di sini. Kenapa saya nggak mau pakai cincin? Karena ada ayatnya kalau pendeta, ada ayat nggak boleh kita bahkan kalau kita pakai cincin. Itu kisah 3. Yohanes bilang, emas dan perak nggak ada pada. Coba kita pakai cincin. Saya kok Pak Wahyu bilang, itu om, yang om pakai itu kan cincin. Tapi banyak juga pendeta waktu khotbah ayat itu dimasukkan ke kantongnya, habis itu dipakai lagi. Itu kan nggak jujur namanya. Ini perlu. Saya lihat Babel itu dihukum karena gaya mewah. Untuk diri mewah, untuk pekerjaan Tuhan. Tidak usah. Apalagi kita hamba Tuhan. Beda pengusaha. Kalau pengusaha itu uangnya. Kalau kita, ayo jemaat kasih uang Tuhan. Setelah di kantong kita jadi uang kita. Kalau Tuhan ambil putus. Hamba Tuhan saya ingat kalau jangan bergaya mewah lah. Babel itu dihukum kemewahan. Andai kata gereja Jakarta mengeluarkan semua deposit mereka, itu sudah selesai pulau-pulau itu. Ya, satu pendeta satu pulau, satu pendeta satu orang, saudaraku, ya, deposit simpanannya coba lihat. Padahal itu uang Tuhan loh. Nanti Tuhan ambil. Saya kalau baca melihat itu, hamba Tuhan sekalipun Tuhan ambil. Jemaat juga Tuhan ambil, siapapun Tuhan ambil. Biarlah apa yang kita punya semua untuk Tuhan. Puji Tuhan, saudara, terakhir ya. Ini Bapak Gembala kita akan memberkati saudara kita. Kita harus selesaikan. Kalian dua nanti harus selesaikan misi Tuhan. Ya, Yohanes 17 ayat 4, nikah yang diberkati adalah nikah yang menyelesaikan saudara, ya, misinya Tuhan. Ayat 4 ya. Yohanes 17 ayat 4 demikian, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi kalian berdua nanti dimanapun, di sini, di Kalimantan, selesaikan pekerjaan Tuhan. Ya, layani, jangan takut saudara. Saya lihat di Alkitab itu Tuhan ganti. Pertama Ruben jadi anak sulung, kemudian Yusuf. Tapi kemudian terakhir anak sulung Tuhan itu adalah Lewi. Lewi lah yang diakui Tuhan sebagai anak sulung. Kalau kalian dua nanti menyelesaikan pelayanan, pasti Tuhan berkati. Demikian hamba Tuhan, karena ini bukan Bible study. Nanti lain kali. Tapi saya percaya kita harus antarkan anak kita ini ke pintu gerbang kebahagiaan. Mari bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu memujimu. Mari kita sembah Tuhan. Ku selalu sembahmu, Layang. terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memujimu, ku selalu memujimu. memujimu.
pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sehingga peribadatan, pemberkatan pernikahan sungguh mengalir kasih Tuhan. Keluarga yang dibangun adalah keluarga yang mengasihi dengan kasih Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus pimpin kami semua untuk rangkaian pemberkatan pernikahan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang pertama, dari pihak keluarga mempelai pria, keluarga besar dari mempelai pria saudara Morris, kami undang untuk maju ke depan. Calon istriku, ya. Jadi mamaku yang melahirkan aku, terima kasih, ya, udah melahirkan aku. Jadi aku mau menikah mamaku. Jadi mau membangun rumah tangga, ya. Jadi mama, ya, dukunglah terus anakku ini dalam doa, support terus mamaku cantik, ya. Karena bagaimanapun kami ini tetap anak mama, ya, tetap anak mama, perlu dibimbing, perlu dituntun. Demikian juga bapakku yang jadi teladan, mamaku yang jadi teladan dalam rumah tangga. Terima kasih. Saya berani berumah tangga karena melihat bagaimana bapak mama begitu serasi dalam rumah tangga, begitu romantis dalam rumah tangga. Terima kasih sudah memberikan teladan yang terbaik. Saya percaya saya nanti bersama dengan istri ini juga akan membangun bahtera rumah tangga yang terbaik juga, diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya bapak, mamaku, berkatilah kami berdua dengan berkat sorgawi, ya. Biarlah Tuhan yang memberkati kita. Terima kasih juga untuk tulangku, nan tulang yang boleh hadir. Terima kasih tulang, terima kasih nan tulang, terima kasih mak tua, bapak tuaku, bapak udaku, ya, namboruku, amang boruku. Terima kasih juga untuk bapak tuaku yang ada di Perawang ini. Terima kasih.
Terima kasih juga untuk Itoku Hasian. Ya, Itoku Hasian ada 3. Ada Christy Grace, ada Joyce, ada Katrina. Terima kasih Itoku yang Nemburju. Kemudian Laikku, terima kasih Laik udah mensupport aku Laikmu untuk menikah. Terima kasih Laik, tos dulu Laik. Ya, terima kasih Laik. Aku bersyukur didukung Laikku. Terima kasih Laik. Dan inilah kami calon mempelai. Bapak Ibu Saudara boleh lihat bagaimana kami berdua. Inilah kami berdua. Saya Morris dan ini calon istri saya Wahyu Ningsi Immanuel Sihaan. Kami akan memohon doa restu kepada orang tua kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hanya katakan segala kemuliaan dan pujian syukur kita kembalikan kepada Tuhan. Morris anakku bersama masih calon parumainku ya, karena belum diberkati sama hamba Tuhan dan belum disaksikan oleh seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Sebenarnya tidak perlu banyak nasihat yang kami berikan kepada kalian, karena kami tahu sebagai orang tua, saya sebagai ibu yang melahirkan kamu nak, tahu siapa pribadi kamu yang sebenarnya. Kamu adalah anak yang luar biasa. Apapun kata mama dengan bapak, setahu saya, setahu mama, kamu tidak pernah membantah anakku. Tapi saat ini, sebentar engkau akan menerima pemberkatan nikah yang kudus bersama calon parumainku ini, yaitu Borsiaan. Harapan mama dengan bapak ke depannya anakku, karena engkau sebentar lagi akan menjadi kepala rumah tangga. Engkau yang akan bertanggung jawab nak. Mama berharap sama bapak, seandainya kalau engkau mempunyai masalah di dalam rumah tanggamu, karena engkau masih muda nakku, ya calon parumainku, banyak badai yang akan menerpa kehidupan rumah tangga kalian yang baru. Jangan ceritakan kepada siapapun, kepada manusia, kepada orang tua, kepada mertua. Kalian hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang sudah tahu firman Tuhan. Apalagi calon parumainku ini namanya luar biasa, Wahyu. Ya. Jadi kami percaya kalian adalah kedepannya akan menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Apapun yang kalian hadapi, kami sangat percaya kalian akan tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Seperti yang kau katakan tadi kepada kami anakku. Engkau berani melangkah karena engkau melihat kami berumah tangga. Ya, apapun yang kami hadapi. Secara pribadi mama tidak pernah menceritakan kepada mertua atau siapapun anakku. Mama hanya ceritakan kepada Tuhan. Apalagi di dalam pelayanan, sebentar kalian akan menghadapi pelayanan jiwa-jiwa, ya jiwa-jiwa di luar sana sangat banyak ya. Itu yang menjadi motivasi kalian yang paling terpenting, mencari jiwa-jiwa untuk kemuliaan kepada Tuhan. Ya anakku ya, jadi mungkin ini saja yang dapat mama katakan kepada kalian berdua. Jadilah hamba Tuhan, bukan menjadi hamba Tuhan yang cengeng. Kau datang masalah, berlutut di hadapan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi isi hatimu, jangan kau sampaikan kepada manusia. Firman Tuhan katakan engkau akan kecewa. Tapi kalau kau datang kepada Tuhan, berpengharapan yang sepenuhnya kepada Tuhan, Dia adalah batu karang kita yang teguh. Kepadanya saja kita akan tetap terus berharap, bersandar kepada sampai Maranatha. Amin, puji Tuhan. Demikian mungkin yang dapat kami saksikan sebagai keluarga hamba Tuhan yang ada di Kalimantan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Morris dan calon istrinya Morris, Wahyu Ningsi Immanuel Sihaan, kami sebagai orang tua, kami tidak dapat memberi teladan apa-apa dengan kalian. Seperti firman tadi, kalau kalian memandang kami menjadi teladan, itu teladan yang rapuh. Tapi kenallah siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus. Itulah teladan yang terbaik dalam hidup. Tidak ada
Karena dalam hidup manusia ini sehebat apapun pendeta itu kepalsuan banyak. Tapi dalam Yesus tidak ada kepalsuan. Dalam Roh Kudus tidak ada kepalsuan. Di sana anak ada kemurnian, ketulusan, kejernihan. Saya bisa dilihat orang seperti suci sekarang. Mereka tidak tahu hati saya macam mana. Mereka tidak tahu pikiran saya macam mana. Tapi kalau Roh Kudus, kalau Yesus, kalau Bapa di surga kau kenal, itu akan memurnikan hatimu. Jadi demikian juga Wahyu sudah menjadi pilihannya Morris ini. Kamu jadi pilihannya, menggantikan mamanya. Sebab wanita pertama yang dicintai hanya mamanya. Tapi sekarang wanita yang satu-satunya di hatinya hanya kamu saja. Dan biarlah Inang, laki-laki yang dulu yang pertama laki-laki di hatimu adalah Bapak. Tapi sekarang laki-laki yang menguasai hatimu hanya si Morris ini. Yang lain jangan lagi, tidak ada. Jadi hari ini di hadapan para hamba-hamba Tuhan, di hadapan para jemaat, di hadapan keluarga, handai tolan semua, kami Bapak Mama dan semua merestui pernikahanmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melangkahlah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Ayo, silakan. Ibu kasih sayang padamu, pengorbananmu meneteskan peluru saya tanyakan kepada Bapak. Ayat yang selalu saya ingat sejak saya melangkahkan kaki dari rumah untuk merantau. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi pertanyaanku, Pak, pada hari ini apakah Bapak bersukacita melihat kami? Apakah Bapak bersukacita, Pak? Amin, Guru. Karena Bapak sudah bersukacita, kami yakin dan percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat anak-anak kami hidup dalam kebenaran. Bapak berbahagia, berarti pilihan ini benar. Bapak bukan hanya sekedar ayah karena darah dan teladan membimbingku. Kalau dilihat
Hadirin, Wahyu itu 99% Bapak. Pak, terima kasih Pak. Kami ada, Wahyu ada sekarang pasti bisa sampai tahap ini berhasil menjadi pribadi yang berkenan sampai kepada pernikahan kudus. Tidak lepas dari dukungan doa Bapak, Mama, semua saudara di depan diri. Biar ayat ini menjadi pegangan bagiku bahwa langkahku pada hari ini bersama Kak Moris benar. Karena bukan hanya ayah yang mengatakan iya dengan sukacita, ada orang-orang yang sangat membimbing kerohanianmu, membawa kamu menjadi anak pribadi yang seperti saat ini. Ini Kak Moris, laki-laki pertama yang kuhadapkan kepada Bapak. Sama seperti khotbah tadi. Gak ada Bapak bilang apa-apa, Pak. Bapak gak pernah komen Kak Moris gimana. Bahkan walaupun dia jauh dari Kalimantan, gak pernah Bapak bilang jauh kali, gak pernah. Justru karena Bapak diam, Wahyu banyak berdoa. Ada Wahyu lihat saat ini, Pak. Sampai Wahyu saat ini, walaupun Bapak gak ada ngomong apa-apa, itu dukungan doa yang luar biasa bagi saya dan Kak Moris. Jadi pada hari ini, kami minta izin Bapak, Mama, dan seluruh keluarga. Inilah calon suamiku yang sebentar lagi akan menjadi suamiku. Terus bawa kami dalam doa. Terus buat kami dalam doa Bapak dan doa Mama, supaya kami terus hidup dalam kebenaran. Supaya setiap kali Bapak melihat wajah keluarga kami, Bapak bersuka cita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itu dari saya, Bapak. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih, kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saat ini Mama sangat bersyukur sekali. Seperti yang Wahyu bilang, sejak kecil selalu Mama Bapak sampaikan kebahagiaan seperti 3 Yohanes 1:3. Yohanes berkata, kebahagiaanku adalah lihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dan itu memang anakku. Kalau kerinduan Wahyu selama ini beda dengan kerinduan Bapak pada awalnya, tetapi di ending dari segala sesuatunya, kamu adalah orang yang dengar-dengaran kepada Papa. Kamu sejak kecil selalu Bapak bilang, ketika kamu lahir, Bapak angkat pusatmu masih dalam, langsung diangkat kamu anakku. Ku persembahkan anakku ini ke dalam tangan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Untuk memperoleh itu bukan gampang, prosesnya bukan singkat, banyak proses. Tapi saya lihat sekarang, saya sangat berbahagia sekali sampai mendapatkan anak saya Moris, mendapatkan hamba Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya nggak menginginkan yang ini nih, tapi permintaan kerinduan Papa dengan Mama maunya kalau bisa hamba Tuhan. Nah, bapaknya pun hamba Tuhan, gembala. Itu doa dan kerinduan kami saat ini. Menjadi pesan Mama kepada anakku, saya sama dengan kamu perempuan. Seperti firman Tuhan disampaikan tadi, mahkota kita, kecantikan kita nanti miliklah pribadi rendah hati. Jangan sombong. Menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa di sana. Penuai akan siap dituai. Kalian diutus, jadilah menjadi berkat. Satu pribadi rendah hati. Kalau kita memiliki pribadi yang rendah hati, kita akan dipakai oleh Tuhan. Dan saya rindu kepada buruku, saya akan tidak berbicara kepada Moris, karena saya sebagai wanita, saya belajar tunduk. Saya, ini suami saya, bukan perkara gampang tunduk. Sering terjadi. Ketundukan bukan hal yang gampang, nakku. Belajar sepintar apapun kau nak, belajar tunduk. 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 Biar diberkati Tuhan kau ya nakku. Kemanapun kau dilemparkan nanti melayani Tuhan. Menjadi berkat. Menjadi terang. Ya nakku.
Jadilah pribadi yang rendah hati, tetap tunduk dan memiliki Yesus dalam hidupmu. Seperti yang besanku bilang tadi, Edaku berulung bangkaul, kalau ada masalah pertikaian jangan sampaikan, berlutut di kaki Tuhan. Amin, semuanya pasti beres. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.